Halo Millennials, kembali lagi ke video kita hari ini. Dan hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa ya. Lumayan banyak sih kemarin Millennials yang nanya di question box tentang video swab test yang kita udah upload. Udah nonton belum? Kalau belum nonton, coba nonton dulu videonya. Yes. Nah, kita coba jawabin pertanyaannya satu-satu ya. Jadi stay tune. Oke, pertanyaan yang paling banyak banget ditanya nih. Harganya tuh berapa untuk lakuin PCR swab? Oke. Jadi kalau dari segi harga, masing-masing tempat pasti beda-beda harganya. Yes. Berkisar antara 900 ribuan sampai 2 jutaan, bahkan ada yang sampai 3 juta. Tergantung tipe pemeriksaannya, apakah kita yang datang atau mereka yang datang. Antara dua itu. Semakin mereka datang ya semakin tinggi harganya. Ya. Kalau kemarin saya ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, tujuannya adalah bukan untuk memastikan saya kena COVID karena saya terpapar atau apa, bukan. Jadi ceritanya saya sudah 4 kali melakukan rapid test dengan merek yang berbeda dan hasilnya semuanya selalu negatif. Dan karena sekarang saya masih praktek, masih ketemu banyak bayi-bayi dan juga orang dewasa, tentunya semua sehat. Jadi saya memutuskan untuk memastikan. Jadi kata kuncinya adalah memastikan kalau saya tidak ada virus COVID. Yaitu jadi dengan cara saya melakukan PCR swab. Oke, jadi kemarin itu saya datang ke salah satu rumah sakit. Lalu saya waktu itu orang ke-89. Itu saya datang jam 7 malam. Lalu diminta pendaftaran sebentar, hanya kasih KTP. Lalu habis itu diminta tunggu masuk ke dalam satu ruangan yang hanya sekitar 3-4 orang. Lalu saya diminta bayar, lalu dia tanya mau yang berapa hari hasilnya. Karena sekarang mungkin itu jadi trik dari masing-masing rumah sakit untuk kita mau berani bayar berapa nih supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Deg-degan berapa lama Iya, nih? kurang lebih gitu. Kalau yang jantungnya agak kuat, mungkin Ya, bisa 5 hari, oke. lebih murah. Lebih murah gitu. Karena yang 5 hari itu kurang lebih biayanya hampir 1 juta. Ya. Lalu kalau yang sekitar mau setengah deg-degan, nah itu 2 hari, mungkin 3 hari. 3 hari itu harganya sekitar 1,5. Setengah. Lalu kalau yang 1 kali 24 jam itu harganya 1,9. Hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta. Itu di rumah sakit yang saya datang. Rumah sakit lain harganya beda. Beda-beda. Oke. Nah, jadi setelah saya bayar, saya masuk ke dalam ruangan dan akhirnya saya di swab. Oke, jadi ini juga menjawab pertanyaan sih. Ada juga yang nanya hasilnya tuh tahu berapa lama. Jadi millennials yang mau tes swab itu hasilnya itu kamu bisa tentuin sendiri mau berapa lama hasilnya sesuai dengan nominal yang dibayarkan juga gitu. Nanti di tempat pemeriksaan itu ditawarin ya mau hasilnya berapa lama gitu. Oke, ada lagi yang bertanya, Dok, kalau semua tempat PCR itu oke, apa harusnya ke RS rujukan aja? Sebetulnya sih mesinnya saya yakin pasti baik, karena mesinnya itu nggak murah. Dan dalam setiap kali PCR itu mereka sangat baiknya adalah dia mendeteksi 2 macam DNA daripada virus. Jadi bukan cuma satu virus, cuma satu DNA aja. Jadi untuk mengkonfirmasi masing-masing alat itu dia akan mendeteksi 2 DNA virusnya. Jadi itu hasilnya akan lebih representatif dibandingkan dengan rapid test. Itu beda lagi nanti ceritanya ya. Gitu. Lalu kalau masalah apakah kita mau ke RS rujukan atau kemanapun, itu kembali lagi ke nyaman. Tentunya dan kepercayaan kita, betul. Karena memang hubungan itu, relationship ini berdasarkan kepercayaan. Jadi kalau kamu yakin di tempat itu kamu nyaman, ya go ahead. Ya, soalnya sekarang kan lately banyak juga nih beberapa tempat yang mungkin rumah sakit atau klinik yang sebenarnya bukan fokus utamanya bukan PCR swab, cuman seperti misalnya ada klinik kecantikan atau klinik lain gitu yang sebenarnya
Jadi biasanya seperti itu mereka sistemnya akan lempar ke salah satu lab atau rumah sakit yang memang mereka bisa kerja sama. Jadi karena bayangin aja kalau satu rumah sakit atau beberapa rumah sakit harus melayani dalam tanda arti di sini home service, nggak akan sanggup. Nah, jadi mungkin akan ada afiliasi kerjasama dengan beberapa klinik atau dokter-dokter tertentu yang memang berkompetensi baik melakukan swab ini, karena tentunya tekniknya harus betul. Karena kalau terlalu luar juga nanti nggak dapet, ya kan? Perlu diingat swab itu harus dalam banget, harus sampai ke belakang gitu, atau di belakang tenggorok, harus sampai ke sana supaya kita mendapatkan sampel yang representatif, kayak gitu. Oke, nyambung nih tadi kamu bilang kan harus ambil sampelnya tepat. Ada yang nanya sakit nggak? Apakah harus swab ke rumah sakit atau bisa beli dan swab sendiri di rumah? Karena aku juga tahu ada beberapa yang jual alat. Jadi kita sekarang tuh bukan cuma jual rapid doang loh. Kalau rapid kan ambil sendiri di rumah mungkin masih oke. Tapi ini ada yang benar-benar jual swab sampai cotton bud yang panjangnya itu sampai semuanya. Jadi dia ngambil sendiri tapi ditaruh di tempat yang rapid itu. Paham. Jadi gimana nih? Pertanyaannya apakah harus swab ke rumah sakit atau bisa beli dan swab sendiri di rumah? Untuk pertanyaan ini kita harus tanya sama diri kita juga. Apakah kalau kita lakukan sendiri, dalam arti kita tidak terlatih untuk mengambil itu, lalu kita bisa yakin hasilnya itu akan valid ya? Valid. Karena tentunya kita membayar harga yang tidak murah. Iya. Iya kan? Kalau buat saya, kenapa harus kita lakukan sendiri yang belum tentu itu betul, lalu kita kirim juga ke satu rumah sakit atau ke lab lain yang kemungkinan salahnya atau kemungkinan rusak dari sampelnya itu jadi lebih besar. Tapi maksudnya itu mungkin yang dijual di pasaran itu dia ambil sendiri, tapi dia langsung taruh sampelnya itu ke alat rapid, bukan kirim ke lab gitu. Itu lebih ini lagi ya. Kalau ke alat rapid itu namanya rapid swab, sama aja kayak rapid test. Rapid test yang ambil dari darah sini atau ambil dari pembuluh darah vena yang orang bilang ambilnya di lab. Tentunya hasilnya itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan apakah valid sebaik dari PCR. Karena untuk rapid test, mau itu swab, mau itu ambil darah, mau ambil lab, namanya tetap rapid test. Cepat ya? Cepat, sama seperti tes pack, cepat. Tapi hasilnya tidak akan seakurat dari si PCR. Nah itu juga jadi alasan kenapa saya udah 4 kali rapid test, akhirnya saya swab juga. Jadi yang pertama, kalau ambil sendiri di rumah pun, pertama kita belum tentu bisa untuk mengambilnya dengan tepat. Kedua juga belum tentu tega. Oh iya, karena itu sakit. Iya. Dan kalau misalnya aku disuruh ini kan maksudnya belum tentu tega ke orang yang kita lakukan. Jadi belum tentu tepat. Dan ketiga, kalau misalnya ditaruh di alat rapid pun hasilnya tidak akurat karena rapid itu kan cepat dibandingkan dengan kita PCR swab yang ke lab gitu ya. Karena untuk mendiagnosis, memastikan itu harus melalui PCR. Kalau rapid test itu hanya khusus untuk screening. Anggaplah kalian ada di kantor atau di komunitas tertentu yang pengen awal ya. Gitu pengen tahu ini positif apa enggak sih. Nah, coba nonton video kita yang sebelumnya dijelasin panjang banget. Nah itu bisa lah kalau misalnya dengan rapid test. Tapi tentunya kalau sudah rapid test dan pengen pastiin, apalagi kalau ternyata rapid test hasil positif, then you should PCR swab. Lanjut, sakit nggak waktu dicolok bagian hidung dan tenggorokan? Yang sakit tuh di hidung. Ya, mungkin ini pengalaman pertama. Mungkin kalau ada millennials di luar sana yang sudah pernah berkali-kali swab PCR, mungkin udah lebih kebal, mungkin udah lebih berasa rasanya seperti apa. Ya mungkin jadinya bisa merasa less painful mungkin. Tapi kalau saya kemarin kebetulan merasa ini nggak enak banget, sakit banget, tapi harus gitu. Dan aftertaste-nya tuh loh. Yang ini tuh yang di mulut nggak gitu. Mulut nggak gitu berasa. Karena nggak di dalam atau bukan, karena kalau misalnya di mulut itu kan jalur tenggorokan kita memang sudah jadi dia punya sel-sel mukosanya tuh lebih tebal. Jadi untuk rasa nyeri kayak kulit kita aja digini-gini tuh nggak gitu berasa. Sedangkan kalau di dalam jadi beneran nggak ada rasanya? Nggak ada.
di tenggorokan nggak ada rasa apa-apa, biasa aja kayak cuma dicolek aja gitu selesai. Tapi kalau di hidung itu sensitif banget, persis banget kayak kalau kamu kemasukan air laut gitu rasanya. Dan itu kayak, Tapi juga jangan berarti jadi nggak mau swab. Gitu. Tapi soalnya kan lately juga banyak banget orang yang udah makin pengen swab gitu, pengen sadar, pengen tahu hasilnya gimana gitu kan. Oke. Nah terakhir nih, ada yang hasil serologi itu reaktif. Serologi itu yang ambil darah ya, reaktif. Swab PCR setiap 2 minggu udah 3 kali negatif. Kira-kira kemungkinannya apa ya dok? Jadi swabnya reaktif, tapi kalau yang seperti itu artinya kita lihat dari PCR dulu. Dia sudah negatif, berarti sudah tidak ada virusnya. Ya. Tapi kalau dari hasil serologinya reaktif, itu kan yang dilihat adalah antibodinya. Ya. Begitu virusnya sudah tidak ada, bukan berarti antibodinya juga nggak ada. Antibodinya akan menetap di situ. Karena sebagai respon kalau virusnya sudah pernah masuk dan akhirnya badan kita sudah memproduksi antibodi untuk melawan si virusnya tadi itu. Jadi dia akan bisa terus bertahan dalam badan kita cukup lama. Jadi ini dengan keadaan seperti ini bisa disimpulkan hasilnya gimana? Dia tidak ada COVID, tapi sudah ada antibodi juga untuk COVID. Jadi tenang aja ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi apa ya? Terakhir, PCR ini home service atau bukan? Seperti tadi udah dijelasin, Ya. bisa antara dua itu, tergantung nyamannya yang mana. Kalau kita lebih parno, lebih nyaman ke rumah, kontaklah klinik atau Untuk onsite datang ke rumah onsite ya. datang ke rumah. Tapi kalau lebih nyaman untuk datang ke sana, ya silakan aja langsung datang. Tapi tentunya pastikan tempat itu jangan terlalu ramai. Waktu itu saya memang orang di 89, tapi waktu itu udah agak malam. Dan banyak sekarang tempat-tempat yang melakukan PCR ini dia 24 jam. Ya. Jadi kalau kamu mau jam 1 pagi mungkin Tapi silakan orangnya aja. juga masuk kali ya. Toelnya udah kayak nggak Ya itu Nggak tahu opini, sih. itu opini, asumsi, nggak bisa bilang kayak gitu. Jadi harus ya lihat aja dulu nanti di sana gimana. Oke. Jadi itu beberapa pertanyaan yang ditanya ke kita seputar swab test. Kalau ada pertanyaan lain bisa ditulis di komen seperti biasa. Nanti kita akan jawabin ya di bawah ini. Yes. See you di video berikutnya. Bye bye.